Polisi mengungkap misteri kematian wanita di Sukabumi. Korban ternyata didorong oleh pelaku ke sungai karena menolak hubungan badan. Korban merupakan seorang janda bernama Cici berusia 24 tahun. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Si Zainal Abidin, mengatakan pihaknya telah mengetahui motif dari pelaku berdasarkan hasil penyelidikan berbekal CCTV dan saksi pihaknya sudah memiliki kesimpulan dalam kasus tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis dari Tribun Jabar, Dian Herdiansyah. Silakan Dian. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa kejadian bermula saat ditemukannya mayat di Sungai Cipelang, Warudoyo, Kota Sukabumi pada 25 Januari 2003 lalu. Kemudian setelah ditemukan mayat tersebut dievakuasi oleh masyarakat dan aparat kepolisian ke RS Samsudin SH. Kemudian dilakukan visum. Namun setelah keluarga mayat diidentifikasi oleh keluarga dan ditemukan oleh keluarga di RS Samsudin SH pada tanggal 26 dilakukan otopsi oleh dokter forensik RSUD Samsudin SH bersama tim Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Kemudian dari hasil visum ditemukan beberapa luka, di antaranya di bagian kepala, kemudian di bagian muka ataupun wajah, dan terakhir di bagian paha sebelah kanan terdapat luka-luka. Kemudian hasil dari otopsi pihak Satreskrim bersama gabungan dari Polsek melakukan penyelidikan, pengumpulan bahan keterangan baik dari CCTV yang ada, kemudian dari saksi-saksi yang melihat sebelum terjadinya kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti dari CCTV, terlihat pada saat itu korban berada tidak jauh dari rumahnya berjalan menuju arah Jalan Pelabuhan 2, terekam CCTV pada pukul 80.30. Kemudian setelah dari pamit dari rumahnya, korban bertemu dengan salah seorang lelaki yang diduga pada saat itu sebagai pelaku di Jalan Pelabuhan 2. Kemudian korban dibawa ke arah Jalan Lingkar Selatan, arah Warudoyong. Sebelum ditemukan meninggal, bahwa beberapa saksi menuturkan pernah melihat korban dan bersama pelaku. Hingga akhirnya tim dari gabungan melakukan penyelidikan dan penyisiran di lokasi, ditemukan pakaian korban yang dipakai terakhir pada saat itu. Setelah dilakukan penyelidikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa korban diduga dibunuh oleh pelaku. Setelah hasil penyelidikan dan pelaku ditangkap pada malam minggu, pelaku langsung ditangkap dan dilakukan pemeriksaan. Ternyata pelaku mengakui menyetubuhi korban selama 1 kali. Kemudian setelah menyetubuhi korban 1 kali, pelaku meminta korban untuk menjalankan aksi bejatnya, namun menolak hingga akhirnya korban dipukul. Setelah dipukul, korban langsung didorong oleh pelaku ke Sungai Cipelang. Demikian. Baik, terima kasih rekan Dian Herdiansyah dari Tribun Jabar atas laporan Anda. Silakan untuk bisa kembali bertugas. Dan reporter kami juga telah menghimpun informasi dari dokter forensik RSUD Syamsuddin serta Kapolres Sukabumi Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, di korban ditemukan ada luka terbuka, ada memar, ada luka lecet. Ya, lokasinya ada di daerah wajah, sama ada di tungkai atas atau di paha. Penyebabnya dok apa dok? Kalau kita lihat dari pola lukanya, itu termasuk kekerasan tumpul ya. Itu kekerasan tumpul. Kemudian yang di tungkai kanan itu juga kita temukan ada patah tulangnya. Kalau untuk memar-memar yang di wajah? Iya, kalau memar yang di wajah itu ada memar sama luka lecet, tapi tulang tengkorak atau segala macamnya bagus.
Luka menganga tadi yang saya bilang ada luka terbuka. Ya, luka terbukanya di bawah. Dugaan apa dok yang ditemukan yang menyebabkan Kalau kita lihat dari pola lukanya, kemungkinan adalah yang di kaki ya, yang patahnya itu yang lebih signifikan. Karena kalau yang di kepala, luka terbukanya dangkal. Enggak, kan tadi saya bilang akibat kekerasan tumpul. Kalau itu ada racun gitu nggak ada ya? Hasil laboratorium yang tidak bisa keluar sekarang. Ada sidik jari orang lain gitu nggak? Kalau itu bukan ranahnya saya, itu mau penyidik berarti. Gitu ya. Kronologisnya secara singkat dapat kami sampaikan bahwa pada saat itu korban yang perlu saya ingatkan kembali dan perlu saya tekankan kembali dalam kondisi depresi ini bertemu dengan pelaku di salah satu Alfamart di wilayah Jalur. Dari situ terjadi pembicaraan obrolan yang dilakukan oleh pelaku terhadap pihak korban. Dan pelaku memberikan sinyal untuk kemudian mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan kode yang disampaikan yaitu main yuk. Karena kondisi pelaku dalam kondisi depresi, maka kemudian dijawab hayu yang menyatakan bahwa yang bersangkutan atau korban setuju dengan ajakan tersebut. Atas jawaban tersebut, maka kemudian pelaku mengajak korban untuk kemudian mengarah ke Sungai Cipayung. Sebelumnya pelaku mampir dulu untuk membeli rokok dan mampir ke salah satu toko untuk mengganti baju dari pihak korban ini karena dalam kondisi basah. Dan itu mungkin bisa kita simpulkan bagian dari strategi pelaku untuk merayu dari pihak korban. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.